Salam, selamat pagi sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum ibadah kita dimulai dan sebelum saya membacakan berita jemaat untuk kita pada Minggu pagi hari ini, marilah kita masing-masing berdoa secara pribadi. Pada kebaktian Minggu 1 November pukul 9 WIB, pendeta yang akan melayani kita, Pendeta Yosef DSB STH Emin, dan dibantu oleh penatua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. Dan dirayakan Hari Reformasi dan Hari Bapa GKI tahun 2020 menggunakan liturgi khusus. Pada kebaktian Minggu 8 November 2020 pukul 9 WIB, pendeta yang akan melayani kita, Pendeta Ari Nopiani STH, dan dibantu oleh penatua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Bagi anggota jemaat yang ingin melaksanakan ibadah keluarga dan ucapan syukur akan dilayani dan dapat menyampaikan kepada BPH atau pengurus lingkungan masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan. Selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan penatua diakon serta seluruh petugas yang melayani pada kebaktian saat ini. Demikian berita jemaat kita minggu ini.
Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari warga jemaat GKE Yerusalem dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut dengan new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu, pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif ekspresif sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dalam mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Baiklah, kita mempersiapkan diri. Jemaat, mohon bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 8, bait yang pertama. Bagimu Tuhan nyanyianku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sambut potum dan salam tadi dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 227, bait yang pertama dan yang kedua. Andaikan surya pagi tersembunyi. Untuk tampilkan sinar yang terang.
doa pengampunan dosa dan pengucapan syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, serta pimpinlah kami agar beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami memuji nama-Mu serta mengucapkan syukur atas kasih setia Tuhan yang sudah melindungi kami, menuntun dan memberkati kami sampai saat ini oleh Roh Kudus, hingga kami boleh bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Kuasai dan berkatilah kami semua dalam kebaktian ini, ya Allah, sehingga memberikan kesegaran dan keteguhan iman kami untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab yang terambil dari Yosua pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan nama-Mu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau kuperintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah, dekat, dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Peris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Jebus itu dari depanmu. Sungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberangi di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu, berjalan di hadapan bangsa itu. Segera sesudah para mengangkat tabut itu,
sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu, mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tantangan Jeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita sambut pembacaan firman Tuhan dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 184 bait yang pertama dan kedua. Nama Yesus termulia. Di atas segala
Salam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena kita masih diberikan kekuatan kesehatan untuk menjalani hari-hari terakhir kita dalam perjalanan waktu di tengah masa pandemi COVID-19. Dan pada hari ini kita boleh dipersekutukan lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini untuk belajar bersama tentang kebenarannya yang di dalamnya kita berharap mampu memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya pada hari ini sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis di dalam Matius pasalnya yang ke-23 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Saya mengajak kita bersama untuk berdoa. Roh Tuhan ada pada kami, biarlah kami yang bertelinga mendengar dan kami yang memiliki hati boleh merenungkannya. Hamba-Mu hanya sebagai alat di dalam pemberitaan ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini saya bacakan untuk kita bersama di dalam Matius 23 ayat pertama sampai yang ke-12. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Selengkapnya demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali-tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarnya dan tentu juga melakukannya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ada shalom di antara kita. Saya memberi tema untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, Minggu 1 November tahun 2020. Menakar ajaran rendah hati. Saya ulangi, menakar ajaran rendah hati. Ketika Bapak Ibu Saudara mendengar kata menakar, berarti ada sesuatu yang diisi sesuai dengan takarannya. Artinya takaran itu sudah segitunya. Pertanyaan yang menakar ini Bapak Ibu Saudara adalah Yesus.
Yesus sudah menakar ajarannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang menakar ulang, berarti kita sudah melampaui dari apa yang sudah disampaikan oleh Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi kritik ketika Yesus hadir di tengah masyarakatnya pada zamannya, agama Yahudi pada waktu itu. Ada sesuatu yang dilihat, diamati oleh Yesus, di mana ajaran agama yang diteruskan dari leluhur sejak zaman perjanjian lama, hukum Taurat. Ibu bapak saudara, hukum Taurat itu kemudian ditakar ulang. Sehingga takaran-takaran yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, yang di dalamnya dipraktekkan oleh orang-orang Farisi, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat itu memberatkan. Itu yang dikritik dan dilihat oleh Yesus sebagai sebuah kemunafikan. Karena itu pasal 23 teks ini Bapak Ibu Saudara, setidaknya ada 3 hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, bacaan yang kita akan renungkan hari ini, sebuah peringatan terhadap kemunafikan. Dan tentu di sana nanti kita akan melihat takaran yang diajarkan oleh Yesus tentang prinsip hidup rendah hati. Yang kedua, di pasal 23 ini, kalau kita lihat mulai ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-36, tidak lain Bapak Ibu Saudara, banyak sekali kecaman-kecaman terhadap orang Farisi karena kemunafikannya. Dan yang ketiga di pasal 23 ini, kasih Yesus terhadap Yerusalem. Dan hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan kita fokus melihat ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Peringatan terhadap kemunafikan. Ibu bapak saudara, ini kritik yang luar biasa yang disampaikan oleh Yesus kepada tokoh-tokoh agama pada zamannya. Dan mari sepanjang kita mengikuti kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita juga termasuk orang yang mau dikritisi, termasuk orang yang juga mau dikritik. Mungkin ini juga adalah lembaga-lembaga agama, lembaga-lembaga gereja hari ini. Apakah benar lembaga-lembaga gereja, orang-orang percaya hari ini sudah menjalankan ajaran yang sudah ditakar oleh Yesus? Atau barangkali hari ini kita sedang ada dalam situasi perdebatan yang tidak pernah berhenti. Kita saling mengecam, kita saling menyalahkan. Hari ini mari Bapak Ibu Saudara kita kembali kepada apa yang Yesus ingin ajarkan. Karena itu yang pertama kita mau lihat, bahwa Yesus ingin menyampaikan takaran ajarannya ini. Dikatakan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang percaya dan yang mengikut dia. Ini menjadi penting Bapak Ibu Saudara. Sebab kalau takaran itu tidak jelas, maka dunia di zamannya, manusia-manusia merasa hebat. Mungkin di dalamnya termasuk penafsir-penafsir, teolog-teolog yang menganggap dirinya mungkin lebih hebat, pengetahuannya luar biasa. Dan ini bisa memunculkan takaran-takaran baru. Sehingga Bapak Ibu Saudara, jangan sampai di dalam teks ini kita juga dianggap sebagai orang munafik. Orang munafik jelas, kritik Yesus jelas. Sudah sangat jelas disampaikan dalam kritik di dalam teks kita yang kita baca Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang pintar mengajarkan, ini ajaran yang benar, tetapi mereka tidak melakukannya. Belum lagi membebani dengan aturan-aturan. Membuat aturannya gampang, tetapi membebankannya kepada orang lain. Apakah agama yang Bapak Ibu Saudara dan saya hidupi hari ini adalah agama yang membawa, keyakinan yang membawa Bapak Ibu Saudara sungguh nyaman. Tidak
ada rasa beban, tidak ada rasa bahwa Bapak Ibu Saudara menjadi orang yang dihimpit oleh aturan, oleh beban-beban agama. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan mengupas lagi bagaimana kemunafikan yang dikritik oleh Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Setidaknya gambaran itu cukup bagi kita. Bahwa sebagai orang yang hari ini secara akal sehat, kita menunjukkan diri kita sebagai umat beragama. Pastilah Bapak Ibu Saudara, di dalamnya kita akan menerima kebenaran. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat bagaimana kita mengetahui takaran, ajaran, kerendahan hati yang disampaikan oleh Yesus. Akhir dari takaran yang diajarkan itu apa? Goalnya apa? Sebab kalau sesuatu itu ditakar, tapi nggak jelas takarannya itu untuk apa. Ibu Bapak Saudara, seringkali kita hanya beragama sesuai dengan apa yang orang banyak inginkan. Bukan seperti itu. Kali ini ajaran itu harus jelas. Ajaran-ajaran kekristenan yang Bapak Ibu Saudara hidupi sepanjang hari-hari ini di dalam kehidupan beriman Bapak Ibu Saudara. Betulkah takaran itu sudah mengisi hidup rohani Bapak Ibu Saudara? Jangan sampai takaran ajaran Yesus itu menjadi membingungkan Bapak Ibu Saudara. Menjadi membuat Bapak Ibu Saudara dan saya kacau, atau bahasa lain hari ini galau. Kita katanya hidup percaya kepada Yesus, tetapi kita tidak merasakan dampak dari ajaran itu. Tuhan sudah menakarnya. Bapak Ibu Saudara dan saya hanya ditugaskan untuk melakukannya. Ada amin? Untuk melakukannya, bukan untuk menakarnya lagi. Takaran itu sudah jelas, sudah benar. Hanya kita dengan kerendahan hati, mau atau tidak melakukan apa yang sudah ditakar. Kalau takaran itu berisi sebuah kebenaran firman Tuhan, apakah kebenaran itu sudah kita lakukan atau tidak? Nah, mari Bapak Ibu Saudara, apa-apa saja sih bentuk dari takaran ajaran Yesus tentang rendah hati? Lawan dari rendah hati itu apa? Tinggi hati. Nanti kita akan lihat goalnya. Orang yang rendah hati itu akan seperti apa, dan orang yang tinggi hati itu akan seperti apa. Bapak Ibu Saudara, ada di mana kita harus menangkap takaran ini, sehingga jangan salah kita menangkap takaran itu. Kalau Tuhan menginginkan sesuatu untuk Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan, bukan menakar ulang lagi. Nah, Ibu Bapak Saudara, mari kita melihat. Yang pertama kita mulai melihat ayat yang ke-8 dari Alkitab Matius pasal 23 tadi. Apa yang dikatakan di sana? Tetapi kamu, Bapak Ibu Saudara dan saya, semua pengikut orang percaya kepada Yesus dulu dan hari ini, janganlah kita disebut rabi. Karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Bapak Ibu Saudara, rabi itu guru. Di mana letak kritik Yesus kepada ahli Taurat orang-orang Farisi? Mereka selalu mau menempatkan dirinya sebagai rabi. Mereka mau diberi status sebagai rabi, sebagai guru. Karena itu adalah jabatan yang terhormat. Karena guru itu Bapak Ibu Saudara, sebuah gambaran status seseorang yang dihormati. Tetapi kali ini Bapak Ibu Saudara, Yesus mau mengatakan dalam takaran ajarannya, kita ini bersaudara. Orang Kristen, orang percaya kepada Yesus itu bersaudara. Artinya Bapak Ibu Saudara, saudara itu artinya dekat. Kita terhubung satu dengan yang lain. Kita tidak terpisah. Dan dalam rangka inilah Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan di dalam teks ini, jangan kamu mau disebut guru atau rabi. Karena jelas Bapak Ibu Saudara, Yesus ingin menempatkan dirinya
Ia adalah satu-satunya guru agung itu. Amin. Dia adalah guru agung itu. Dia adalah rabi yang agung itu. Ajarannya sudah ditakar. Dia datang ke dunia untuk sebuah ajaran, untuk sebuah tujuan yang jelas. Karena itu dia adalah rabi yang agung. Nah, kita ini Bapak Ibu Saudara, tidak lain adalah saudara satu dengan yang lain. Jadi bahasanya apa di sini? Jangan kita meninggikan diri. Jangan kita lalu berlomba-lomba menempatkan posisi kita. Saya ini guru, saya ini rabi. Betul Bapak Ibu Saudara, mungkin secara pekerjaan Bapak Ibu Saudara di sana adalah guru atau pengajar atau ya arsitek dan segala macam yang berhubungan dengan membimbing, membina, mengedukasi orang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini adalah gambaran kehormatan. Jangan mencuri kehormatan Tuhan. Kalau Tuhan, Yesus itu adalah rabi, jangan curi jabatan itu. Amin. Jangan kita curi. Apa yang harus kita warisi? Kita mewarisi keteladanan rabi itu. Kita mewarisi keteladanan guru itu. Bukan guru palsu. Bukan kritik-kritik sebagai orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Yang menempatkan dirinya di pasar atau di tempat-tempat ibadah yang VIP supaya dilihat orang. Bukan, ini gambaran tinggi hati. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-9, jangan dikatakan dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang ada di surga. Ibu bapak saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi dikatakan jangan memanggil seorang pun di dunia ini dengan panggilan kehormatan Bapa. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti teks ini mau mengatakan, oh kita nggak boleh panggil di rumah papa atau di organisasi tertentu. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Karena ini adalah panggilan kehormatan. Sama tadi seperti rabi itu. Panggilan kehormatan itu Bapak Ibu Saudara hanya semata-mata kita tujukan kepada Tuhan. Amin. Dan kita ini bukanlah orang-orang yang menggila cari hormat, ya, cari sanjungan. Bukan Bapak Ibu Saudara, inilah yang saya mau katakan dari firman Tuhan ini. Tuhan sudah menakar ajaran kerendah hatian itu. Lawan dari tinggi hati. Ini yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya cermati di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Jadi karena yang layak dikatakan menerima panggilan seperti itu hanyalah Bapa di surga. Hanya Bapa di surga. Kita ini Bapak Ibu Saudara menjadi gambaran. Bapak-bapak mungkin di tengah keluarga kita. Tetapi gambaran Bapa di surga harus menginspirasi bapak-bapak hari ini. Amin. Itu yang kita warisi. Kita tempatkan kapasitas kita sebagai bapak ayah di tengah keluarga. Bukan untuk sekedar disanjung, bukan. Bukan menempatkan bapak tidak boleh dikritik. Bukan menempatkan bapa yang gak boleh tersinggung oleh istri anak. Bukan itu. Tetapi fungsi bapa yang diwariskan dari rabi agung itu. Guru agung itu. Bapa yang agung itu. Kita mewarisinya. Di sanalah kita diinspirasi. Di sanalah kita kemudian Bapak Ibu Saudara memberikan gambaran-gambaran bapak-bapak yang berdampak pada orang-orang di sekitar kita. Nah, Ibu Bapak Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi ini mau mengingatkan kepada kita. Bukan kita berlomba-lomba untuk menempatkan jabatan itu. Bukan itu. Sekali lagi jabatan kehormatan Bapa itu hanya Bapa yang di surga. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, takaran apakah yang disampaikan oleh Yesus untuk membandingkan bahwa kita ini bukanlah orang-orang munafik, tetapi kita adalah orang-orang yang rendah hati. Ayat 10 coba kita lihat. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Ibu bapak saudara, ini takaran.
Kalau Yesus sudah bilang begini, masa sih kita harus nakar lagi? Masa sih kita harus keluar lagi dari ajaran ini, lalu menafsirkannya lagi? Dikatakan Bapak Ibu Saudara, bahwa jangan pula artinya kita ini disebut atau mau dipanggil pemimpin. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena dikatakan hanya satu pemimpin kita, yaitu Mesias, Raja Penyelamat yang dijanjikan oleh Allah, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Ia adalah gembala Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Ia adalah pemimpin hidupmu. Oke, kita punya pemimpin di dunia ini. Kita punya pemimpin organisasi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya pemimpin kita yang sejati itu adalah Tuhan. Karena itu sampai hari ini gereja tidak mengenal ada istilah Tuan Guru. Tidak ada. Sampai hari ini pendeta tidak diposisikan sebagai orang yang hebat, sebagai orang yang tidak boleh dikritik, tidak ada. Kita menghargai pemimpin gereja kita. Ada pemimpin sinode kita, pemimpin resort kita, pemimpin jemaat kita, pemimpin rumah-rumah tangga organisasi. Tapi Bapak Ibu Saudara, pemimpin iman Bapak Ibu Saudara yang mengarahkan Bapak Ibu Saudara untuk hidup pada kehidupan kekal tidak lain adalah Kristus. Amin. Dia adalah pemimpin kita. Pemimpin yang mempersiapkan Bapak Ibu Saudara, yang mengawal Bapak Ibu Saudara menjadi pribadi-pribadi yang harus bergerak untuk tujuan Allah. Bukan tujuanmu, untuk tujuan Allah. Karena dikatakan indah rencanamu, indah rencana Tuhan. Rancangan Tuhan itu Bapak Ibu Saudara, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Kita diarahkan di sana. Karena itu Dia, Allah itu pemimpin kita. Karena itu jangan kita menjadi sombong, menempatkan kita, sayalah pemimpin. Ibu bapak saudara, okelah kita pemimpin di lingkup kita. Tetapi pemimpin yang mau diajarkan oleh Yesus di sini adalah ke Bapak Ibu Saudara dan saya, mata dan hati kita hanya tertuju kepada Dia. Dia adalah pemimpin hidup kita, hidup dalam berbagai keadaan kita. Dan inilah yang sering kita katakan, Dia adalah gembala yang agung. Dia pemimpin kita dalam berbagai keadaan dan situasi. Pemimpin Bapak Ibu Saudara yang tidak akan berubah, yang tidak akan berubah cara pikirnya, yang tidak akan berubah mengasihi Bapak Ibu Saudara. Itulah pemimpin yang sejati. Pemimpin yang selalu akan menepati janjinya, dan janjinya itu tidak akan berubah. Janji Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara tidak akan berubah. Itulah pemimpin. Dan mari kita lihat ayat yang ke-11. Kalau ini ajaran yang ditakar oleh Yesus, maka Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat. Itu berarti Yesus mengarahkan Bapak Ibu Saudara dan saya, mengarahkan gereja sebagai lembaga, bagaimana kita hidup dalam prinsip-prinsip Kristiani kita. Kalau berbicara soal prinsip, berarti itu hal yang penting. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, dari ayat 11 dikatakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Waduh, inilah takaran Yesus itu tentang ajarannya. Seringkali kita tidak sanggup ketika kita menjadi pemimpin, kita menjadi yang terbesar. Ya kan, di dunia budaya kita hari ini kan seyogianya orang yang menghormati saya. Bukan saya yang menghormati. Bukan saya yang harus rendah hati, Anda yang harus rendah hati kepada saya. Tapi kali ini takaran ajaran Yesus ini jelas, tidak bisa kita perintil lagi. Kalau ada di antara kamu yang menjadi terbesar, kamu punya pangkat, kamu punya jabatan, engkaulah pelayan itu. Amin. Engkau yang harus melayani sesamamu. Ini cara yang Yesus ajarkan. Dan mungkin banyak dunia hari ini kita orang berpikir, waduh, rasanya gak sanggup saya.
Sudah jadi pemimpin, sudah menjadi orang besar, masa sih saya harus menghamba? Masa saya harus menjadi pelayan lagi? Ini takaran Yesus, kita harus melakukannya. Bukan ajaran itu didengar, tetapi dilakukan. Bukan seperti ahli Taurat, mengajarkan, mengkhotbahkan, mengedukasi, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Itulah kemunafikan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, jadi dari teks ini kita bisa melihat bahwa kita harus berani menolak, ya. Prinsipnya, ya. Prinsip yang pertama saya katakan, kita harus berani menolak. Kalau takaran Yesus ini jelas, kita harus berani menolak adanya sebutan-sebutan kehormatan. Kita ini saudara, kita ini sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Amin. Itu prinsip takaran ajaran Yesus. Kalau ada di antara kita jemaat keluarga yang masih memisah-misahkan, ini yang terbesar, ini yang rendah, ini yang kaya, ini yang miskin, Bapak Ibu Saudara, kita sudah keluar dari takaran ajaran itu. Jangan sampai Tuhan menyebut Anda dan saya munafik. Tinggi hati. Ini prinsip Bapak Ibu Saudara, karena kita ini saudara, kita ini satu di dalam Tuhan. Inilah ajaran itu, supaya kita ini sama melihat sosok yang sama di dalam Yesus. Kita ini saudara, orang yang terhubung, yang terkait satu dengan yang lain, saling melengkapi. Guru kita satu, pemimpin kita satu, Yesus Kristus. Ini takaran ajaran itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tadi mari kita berani menolak sebutan-sebutan kehormatan, ya. Kan hari ini seringkali senang kan dihormati. Tetapi jangan menempatkan sebutan kehormatan itu membuat kita menjadi sombong diri. Membuat kita menjadi tinggi hati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, lebih daripada itu, kita ini dituntut untuk mengabaikan kepentingan-kepentingan diri kita. Lalu apa Bapak Ibu Saudara? Lalu kita melayani saudara-saudara kita yang lain. Inilah prinsip yang mau diajarkan oleh Yesus. Ada kebersamaan, ada kesatuan di tengah-tengah dan di antara kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara, orang yang paling penting dikatakan di antara orang percaya harus melayani. Jadi melayani itu Bapak Ibu Saudara bukan hanya orang tertentu, semua kita mengambil bagian untuk melayani. Dan mari kita lihat yang terakhir. Apa sih goal dari takaran ajaran rendah hati itu? Apakah kita hanya sekedar rendah hati? Oh tidak Bapak Ibu Saudara. Ada takaran yang jelas yang Alkitab catat untuk kita hari ini. Dikatakan coba ayat yang terakhir. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, jadi jelas, jangan menganggap diri kita lebih penting dari orang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara. Lalu kita meninggikan diri. Ingat, teks kita akan direndahkan. Tetapi merendahkan diri, ajaran takaran, ajaran merendahkan diri ini mengenai sikap rendah hati kita. Dan sikap rendah hati itu Bapak Ibu Saudara ternyata dipandang begitu berharga di hadapan Tuhan. Karena ia akan ditinggikan. Tuhan yang akan meninggikan. Ini sesuatu yang luar biasa dari takaran ajaran itu. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita menuruti dan melakukan ajaran kebenaran Yesus Kristus ini. Apa yang ditakarnya, mari kita lakukan. Yang berikutnya, jadilah pribadi yang rendah hati. Dan kita bersyukur bahwa sebagai keluarga yang di dalamnya ada bapak, ada orang tua, mari kita menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang menjadikan rumah kita sebagai tempat dikatakan penyemaian benih-benih iman. Mari kita ungkapkan kembali
kita hidupkan kembali takaran ajaran Yesus itu di tengah rumah kita. Sehingga rumah kita menjadi kumpulan orang-orang yang hidup beriman yang benar. Dan sekali lagi, kita melakukannya dengan rendah hati dan Tuhan akan meninggikan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Saya mengajak kita untuk mengambil saat teduh dan menaikkan doa syafaat kita. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Jika tidak banyak yang kami pahami, sedikit pun jadi. Bahwa sesungguhnya kami sangat mengagumi dan berharap Roh Tuhan meyakinkan kami. Supaya ajaran yang sudah Tuhan takar, kebenaran itu, ajaran rendah hati yang berdampak pada Tuhan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Oh Bapa di dalam surga, ampuni kami jika selama ini kami merasa orang hebat, atau kami mungkin memposisikan diri kami sebagai orang yang berciri-ciri tinggi hati. Ampuni kami Tuhan. Karena sesungguhnya ajaran-Mu itu sudah ditakar sedemikian rupa. Dan hari ini kami boleh belajar dan terus akan belajar. Bagaimana sikap rendah hati kami mampu menghubungkan kami semakin dekat dengan Tuhan. Dan menjadikan Tuhan sebagai guru agung kami. Sebagai pengajar kehidupan kekal kami. Sebagai pemimpin kehidupan kami saat ini dan sampai kami mati. Dan terima kasih Tuhan, kami sangat percaya dan yakin Yesus Kristus adalah Rabi, Guru Agung itu akan menuntun kami melewati ajaran-ajaran kebenaran-Mu itu Tuhan. Supaya kami tidak lepas dari ajaran itu. Dan yakinkan kami, kuasa Roh-Mu memampukan kami. Teruslah kami dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk seluruh pendengar firman-Mu hari ini. Di mana-manapun mereka ada hari ini yang mendengarnya. Mari Tuhan, Roh-Mu menyentuh hati mereka. Roh-Mu berbicara di tengah mereka. Bahwa mereka hanya memiliki satu guru agung. Mereka memiliki pemimpin agung. Yesus Kristus menjadi pusat perhatian kami. Dan jadikanlah kami pemimpin-pemimpin kecil yang terinspirasi dari pemimpin agung, dari guru agung itu. Sehingga dengan demikian kami mampu menyatakan takaran kebenaran yang benar itu di tengah rumah tangga kami. Sehingga dalam rangka hari reformasi, kami menjadi pribadi-pribadi, bapak-bapak di tengah keluarga yang mampu memberikan pembaharuan. Pembaharuan cara berpikir kembali kepada takaran ajaran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terberkati semua keluarga-keluarga yang hari ini mendengar pemberitaan firman-Mu. Terberkati setiap rumah tangga dan Engkau menjadi tamu yang tetap di tengahnya. Engkau memberkati anak keturunan kami, memberkati generasi-generasi muda kami. Mampukan mereka menggapai semua titik-titik perjuangan mereka. Dan kami bersyukur dalam rangka hari Sumpah Pemuda, kami juga diinspirasi menjadi pemuda-pemuda yang kreatif di tengah era dan teknologi dan zaman hari ini. Terberkati kami Tuhan, terberkati hari-hari hidup kami, rumah tangga kami. Terberkati keadaan situasi di mana kami ada dalam masa pandemi ini. Teruslah kami dengan komitmen, dengan disiplin untuk menerapkan bagaimana hidup sehat, tetap pakai masker, jaga jarak, dan mencoba menjauhkan diri dari kerumunan-kerumunan. Dan mampukan kami Tuhan menyatakan itu. Karena kami percaya hari ini keselamatan jiwa kami menjadi yang sangat penting.
Karena itu tuntun kami ya Roh Kudus. Terberkati hari-hari hidup kami, terberkati pekerjaan-pekerjaan yang kami geluti. Bapa di dalam surga, kami bawa situasi bangsa dan negara kami, kesejahteraan kota kami, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan kami bawa Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami, mengambil kebijakan di daerah dimanapun mereka ada di kota kami. Kami berharap kesejahteraan kota menjadi sebuah perjuangan kami bersama antar semua umat beragama, supaya kesejahteraan kota kami menjadi kesejahteraan kami bersama. Terima kasih Bapa di surga, teruslah bawa kami dalam semangat untuk menjalani hari-hari hidup kami, karena kami hanya takut kepadamu, karena hanya kami berpegang pada kuasa-Mu. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Terberkati hamba-hamba-Mu, di mana saja mereka yang bertugas, baik hari ini dimanapun tempat, gereja pelayanan, diberkati, dan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka ada, dalam keadaan sehat maupun sakit, Tuhan jangkau, Tuhan pulihkan, Tuhan tuntun hidup mereka. Terima kasih Tuhan, mereka yang berjuang untuk sembuh dari COVID-19, dimanapun mereka hari ini ada, tolong Tuhan Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan mereka, sanggupkan mereka pulih kembali dari tekanan, dari situasi, rasa galau, duka yang mereka alami. Terima kasih, terpuji-puji Engkau Tuhan. Inilah doa dan syukur yang boleh kami naikkan ke hadirat kudus-Mu. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Namun sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Mari kita masuk di dalam doa persembahan. Ya Allah, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Sementara persembahan dijalankan, jemaat memuji nama Tuhan dari NKB nomor 133 bait yang pertama dan yang kedua. Syukur padamu ya Allah. Syukur
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Diucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung kepada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita sambut haleluya, haleluya. Mari kita menerima berkat Tuhan dengan hati yang bersukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami yang bertugas menyampaikan selamat hari Minggu dan mengikuti kegiatan ibadah Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap pakai masker, selalu cuci tangan, jaga kesehatan. Salam tangguh.